formal, maka pendidikan kita, kurikulum ini seperti apa. Itu kan harus kita benahi sama-sama gitu. Entah itu ke dinas, entah itu ke Mendikbud, entah itu ke PNS-PNS di Kemdikbud. Dan non formal ya seperti kayak misalnya di majelis taklim, pesantren-pesantren gitu ya. Pesantren-pesantrennya bukan sekolah di pesantrennya ya. Itu kan harus kita sama-sama rangkul gitu. Yang saya lihat selama ini orang apa namanya pemerintah tuh lebih ke formal doang. Itu pun ke formal pendidikan formal ya, kayak sekolah sama kuliah itu pun kurang tepat menurut saya. Karena kenapa? Bukan gue yang ngomong nih. Karena teman-teman lain yang dari pembuat channel pendidikan seperti 1%, seperti Pahamify, seperti pokoknya lah banyak lah. Itu kenapa mereka membuat channel atau aplikasi tentang pendidikan? Salah satunya adalah biar apa namanya anak didik yang nggak dapat pengetahuan lebih penting di sekolah biar didapat di aplikasi tersebut seperti ruang guru dan segala macem gitu. Itu kan secara nggak langsung mereka itu kan mengkritik pendidikan di Indonesia kan, tapi mengkritiknya lebih elegan, mereka lebih mengkritiknya dari lebih menjadi bikin aplikasi, bikin perusahaan pendidikan seperti itu. Itu bisa kita lihat betapa terutama di Indonesia ya, betapa parahnya pendidikan kita. Itulah kenapa saya harus ya, mau nggak mau harus mengkritiki hal itu. Saran, apalagi balik lagi orang tua gue, ayah gue ya, PNS di Kemdikbud. Jadi kalau misalnya dibilang sering berantem, sering. Tapi maksudnya sering berantem dalam artian bukan bapak sama anak, tapi dalam artian dia PNS, gue warga negara. Itu loh. Jadi gue mengkritiknya dalam segi yaitu warga negara gitu. Ini menarik Bay. Gitu, tadi lu ucapin masalah pesantren dan ulama ya. Kita hilangkan dulu lah Bay. Masalah lu berantem ya cekcok sama orang. Berantem dalam tanda kutip ya, berantem dalam tanda kutip. Ya. Nggak berantem ribut ya, apa ngomong ya. Terus. Nah kita yang gue baca ya, Bay. Gue juga baca ini ya, buku Api Sejarah ya. Nah ini buku Api Sejarah ini menarik Bay. Dimana pendidikan Islam ini merayakan para tokoh pejuang di Indonesia yang memberantas kaum kolonialisme atau imperialisme yang masuk ke Indonesia. Nah sedangkan kolonialisme ini yang sebagai kita tahu ya Bay, pemikiran Islam sebenarnya ini bukan pemikiran Islam. Namanya ini Snodhurst. Tahu kan lu Bay? Snodhurst. Iya. Nggak pernah dengar tapi pernah dengar cuma nggak terlalu mendalam itu. Nah, yang dia membuat teori Islam datang itu dari Gujarat, Bay. Dari Persia. Nah, itu orang Belanda, Bay. Nah, di situ yang yang dari Aceh itu ya? Iya. Yang memisahkan iya. Pendidikan Islam sama ya keterkaitan pendidikan Islam dengan penduduk lokal ya itu ya, Bay. Atau penduduk pribumi. Nah, ini ada terkaitan, Bay. Di mana para tokoh yang di Belanda ya, Bay, yang para pendidikan ya, para akademik ya, dia itu mendistorsi sejarah-sejarah Indonesia, sejarah-sejarah di mana para ulama dan pesantren tuh yang paling berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ataupun dalam memberantas kebodohan rakyat pribumi. Nah, sedangkan para tokoh ini malah membuat pesantren dan ulama ini justru malah menghambat, justru malah membuat hancur para kaum pribumi untuk namanya kebebasan. Nah, ini apa yang terlintas lu dari adanya pesantren dan ulama nih, Bay, untuk masalah pendidikan? Karena pendidikan ini paling berperan ya di masa kolonialisme yaitu ya ulama, Bay, sama kaum santri. Ini apa yang terlintas dari lu, Bay, masalah tanggap ini? Karena pendidikan di Indonesia ini mengalami distorsi, Bay, di mana Islam ini tidak ada peran untuk memberantas kolonialisme. Cuma kita dengar Islam datangnya dari inilah. Apa yang terlintas dari lu, Bay? Ini masalah Kementerian Pendidikan nih, Bay. Ini ada unsur politiknya, Bay. Iya,
Ya, yang pertama kita harus lihat dulu di pesantren di majelis talim itu belajarnya apa aja. Kalau gua kan termasuk santri juga ya, tapi majelis talim gitu ya. Kalau di majelis talim gua itu memang belajarnya ya nggak jauh dari nggak jauh dari fikih gitu kan. Dan itu bagus banget, bagus Iya, banget. bagus. Maksudnya fikih itu kan memang apa ya namanya? Memang fondasi di Islam kan, memang fikih. Iya. Cuma jangan kalau bisa jangan kita belajar itu doang. Kita belajar sejarah. Hmm. Gua pernah di majelis gitu, pernah baca kitab namanya Ahlussunnah wal Jamaah apa gitu, gue lupa. Itu tentang sejarah dan itu Sejarah. bagus. Maksudnya tentang sejarah-sejarah Islam. Hmm. Dan memang jangankan sejarah doang, harus sebaiknya teman-teman dari majelis talim santri gitu ya juga mempelajari tentang ilmu sosial, ilmu Hmm. ekonomi, ilmu politik, pemerintahan. Dan memang itu semuanya ada dalam Islam. Semuanya Iya. ulama-ulama itu nggak cuma ngajarin tentang wudhu dan sholat doang kok. Ulama juga Nah, ngajarin tentang dagang ya, misalnya Bay. tentang berdagang. Kita lihat. Berdagang aja Berdagang. itu sampai ada kitab khusus, ada pembahasan khusus namanya Kitabul Buyo. Itu tentang jual Iya. beli. Nah, kalau teman-teman misalnya belajar pengen jadi pedagang ya belajar itu Kitabul Buyo, kitab yang tentang jual beli. Kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang politik Islam ada kok. Bahkan ininya ada juga jurusan di salah satu universitas ya kan, politik Islam. Yuk belajar dari situ. Dan memang nggak cuma di universitas kita bisa belajar itu. Mari kita hidupkan pembelajaran itu bukan dari universitas doang, tapi bisa Iya. dari non formal seperti di majelis taklim, di pesantren, di manapun lah gitu lah. Gitu. Iya, Gitu, Bay. Be. Ini juga keterkaitan pendidikan karena gue rasa juga ya, Bay, masalah pendidikan di kampus gue ya, Bay, ataupun di internasional karena gue melihat bahwa pendidikan kita itu cenderung kepada teori-teori barat nih, Bay, tidak mengambil teori-teori yang ya berlandaskan dari pemikiran-pemikiran atau tokoh-tokoh Islam yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini gimana ya, Bay, untuk menyikapi dari lu, Bay? Karena kita juga tahu ya deh, Bay, masalah di internal apa masa-masanya Utsmaniyah ya, Bay. Ini kerajaan Utsmaniyah runtuh itu gara-gara faktor pendidikan, Bay. Karena masuknya universitas barat yang untuk mengajarkan di suatu negara Turki ya, Utsmani ya. Makanya kaum kaum muda Turki. Turki ini ya kaum muda Turki yang meruntuhkan ya Sultan Abdul Hamid II ya, Bay. Nah, ini masalah pendidikan, Bay. Ini dengan Iya. adanya pendidikan, cara bersikap kita, cara berperilaku kita itu berubah total karena kita mengikuti konsep konsep atau teori-teori atau pendekatan barat nih, Bay. Ini menurut bagaimana ya, Bay? Ini untuk merubah suatu regulasi di pemerintahan, Bay. Apa lu pengen jadi Kementerian Pendidikan biar merubah sistemnya, Bay? Wah, amin sih. Tapi kalau misalnya gua nggak kuat jadi menteri ya nggak usah lah ya. Tapi pengen kok. Gue saking dulu pengen ngerubah pendidikan di Indonesia, pengen ada cita-cita pengen jadi Mendikbud, jujur aja. Iya, amin, amin. Cuma kalau misalnya kita nggak bisa atau sekarang ini kan kita memang cuma bisa jadi eksternal ya, nggak Iya. bisa ngerubah langsung memang ya kan. Hmm. Ya gitu, kita Ya, hanya harus tantang, berpartisipasi ya. kita harus tantang Mendikbud kita harus tantang dalam tanda kutip ya, tantang dan dinas-dinas kita. Kan mereka nih apa namanya yang bertanggung jawab sekarang kan tentang pendidikan di Indonesia. Ya kita berdiskusi sama mereka. Yuk kita tantang mereka. Nih kalian bisa apa namanya? Kalian udah dapat jabatan sekarang nih. Nah gimana tanggung jawab kalian sebagai pemangku kepentingan atau sebagai pejabat di pemerintah bisa apa namanya ya me, memperbaiki pendidikan di Indonesia itu tadi. Ya, masalah ini keterkaitan sama pendidikan karena kita kan merujuk kepada teori-teori barat nih, Bay. Oh Kita iya. merujuk kepada teori-teori
Hmm, ya tokoh dari agama Islam sendiri, Bay. iya. Nah, ini merubah pola pikir dari manusianya sendiri. Gue juga melihat bahwa era reformasi itu emang keterkaitan dengan para pendemo-pendemo di negara-negara barat gitu. Makanya ini yang menjadi hancur perilaku kita, Bay. Ini menurut lu gimana, Bay? Iya, kalau misalnya kenapa kita lebih tertarik sama teori-teori dari barat? Sekali lagi gitu lagi, sejarah. Karena Sejarah ya? itu bagus tuh, buku api sejarah. Tapi walaupun gua belum pernah baca gitu ya, pengen baca itu udah jadi agenda apa baca buku yang pengen gue baca itu api sejarah. Ada 2 jilid kan kalau nggak salah tuh buku. Hmm. Itu pengen banget. Itu karena memang apa ya namanya ya sejarah itu penting. Karena kenapa? Karena sejarah lah kita nggak tahu ilmuwan-ilmuwan atau para pemikir Islam. Siapa tahu misalnya nih ya, misalnya di dalam psikologi gitu kan, ada tokoh namanya Sigmund Freud. Itu tokoh teknologi apa tokoh psikologi. Siapa tahu pemikiran Sigmund Freud itu juga terinspirasi dari pemikiran-pemikiran ilmuwan Muslim. Kita kan nggak tahu. Jangankan itu, kalau misalnya kita ngeliat teknologi lagi nih, teknologi tentang pesawat terbang. Kita kan taunya dari sejarah Wright bersaudara. Sampai-sampai kita lupa Wright bersaudara itu ngelihat apa namanya ya, cikal bakal pesawat dari mana? Dari Abbas bin Firnas, ya kan? Itu lagi-lagi sejarah. Gue yakin be. Walaupun gue nggak bisa nunjukin bukti yang kuat gitu ya, tapi gue yakin banget sejarah itu nggak semuanya kita bisa percaya. Sejarah itu pasti ada beberapa kali settingan gitu kan. Bahkan ada kata-kata seperti ini. Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Jadi kalau ada misalnya ada dua bangsa atau dua negara yang lagi konflik gitu ya, yang menang ya dia nulis sejarah. Terserah mereka tuh. Jangankan seperti itu, kalau kita mau lihat tentang ini politik lagi ya, tentang peperangan di Vietnam, perang perang Vietcong ya waktu itu kan. Amerika waktu itu sampai-sampai nganggep mereka menang. Padahal mereka Amerika. dalam sejarah kalah kan. Iya Iya. kan? Itu perang Vietnam itu cuma berapa tahun loh. Tahun 70 atau 80 gitu ya. Deket lah. Apalagi sejarah-sejarah misalnya tahun abad 16, abad 17, kita kan harus kritis lagi tuh sama sejarah. Iya. Jangankan seperti itu, tentang kemerdekaan negara. Kita di sekolah-sekolah dikasih tahu Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Tapi ada loh yang menemukan bahwa Belanda itu nggak beneran 350 tahun gitu menjajah. Nah, itu kan harus kita kritisi lagi sebenarnya, ya kan? Supaya bukannya kita ingin merubah sejarah atau bagaimana, kita kan harus melihat yang mana sejarah yang baik, mana sejarah yang di setting gitu kan. Dari sejarah itu kita bisa apa namanya ya? Kita bisa melihat nenek moyang kita tuh gimana, nenek moyang kita sebagai Muslim tuh pemikirannya seperti apa. Bahkan ada yang seperti yang kayak filsafat. Tokoh-tokoh Muslim filsafat banyak. Seperti Imam Al-Ghazali, ya kan? Dia kan ulama juga kan, beliau. Banyak juga kayak pemikiran tentang teknologi. Wah, itu banyak banget. Jadi kita harus yang minimal harus tahu dulu sejarahnya yang benar seperti apa. Dari sejarah yang benar seperti itu kita bisa apa ya namanya? Kita bisa apa namanya? Belajar lagi dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Itulah. Itulah kenapa dengan begitu mudah-mudahan sekolah-sekolah kita entah itu 10 atau 20 tahun ke depan itu kita udah ngomongin soal teori pesawat terbang dari Abbas bin Firnas.